Jawab siap dong yang semangat, lemes banget. Nggak puasa ya? Puasa harusnya semangat, jangan lemes. Nabi Muhammad, para sahabat aja di bulan Ramadan perang Badar tetap semangat. Yang putra sudah siap? Yang putri sudah siap? Semangat apa kesurupan? Ustaz tolong diruqyah dua orang. Kalau sudah siap jawab salamnya ke Andri. Salamnya bukan sembarang salam. Salam orang-orang yang soleh. Salamnya para penghuni surga. Salamnya para nabi. Salam yang di dalamnya ada 3 doa. Yang pertama doa mendapatkan keselamatan. Salamun alaikum. Siapa yang sering memberikan salam, menjawab salam dengan sungguh-sungguh, diniatkan sebagai doa, insya Allah Allah berikan keselamatan, selamat dunia dan akhirat. Salam kita juga ada doa mendapatkan rahmat dari Allah. Wa rahmatullah. Rahmat dari Allah itu disayang Allah. Kalau udah disayang Allah, auto surga. Karena sebab kita masuk surga bukan karena amal kita, tapi karena rahmat Allah. Ada yang amalnya dikit, bahkan dia sudah 99 membunuh orang. Ketika mau bertaubat, dia suruh hijrah, membunuh sampai 100, suruh hijrah, dia bertobat, belnya berbunyi, saatnya jam gendang dimulai, dan dia atas rahmat Allah masuk ke surga. Tapi jangan dicontoh. Yang ketiga, dalam salam kita ada mendapatkan keberkahan. Wa barakatuh. Berkah Allah itu artinya bertambah kebaikan dalam diri kita dunia dan akhirat. Jawab salamnya ke Andri. Salamnya orang-orang yang soleh, salamnya para penghuni surga, salamnya para nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanif wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Syukur kita wajib kepada Allah karena Allah yang memberikan kita semua yang Allah ciptakan untuk manusia. Bumi itu diciptakan untuk siapa? Kita manusia. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Menyebut nama Allah itu harus dengan sungguh-sungguh. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jika disebut nama Allah bergetar hatinya. Allah. Itu bergetar sebadan badannya. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Bumi itu untuk siapa? Kita. Yang semangat. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Langit itu untuk siapa? Kita. Siapa yang menciptakan pohon? Allah. Pohon itu untuk siapa? Kita. Siapa yang menciptakan hewan? Allah. Hewan itu mirip siapa? Kita. Lu aja kali. Makanya perhatikan. Alhamdulillah. Syukur itu ada 2 caranya. Pertama dengan perkataan yang paling mudah. Ini juga sering kita lupa, sering kita lalai. Perkataannya ada alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Yang kedua, ini level, next level. Syukur next level. Bagaimana? Dengan perbuatan. Contohnya bagaimana? Ikuti Kak, tangan 2 jari di atas. Fokus, 2 jari di atas, fokus, lihat, ikuti gerakan, ikuti suaranya Kak Andi. Siap? Pintar, mana? Pintar, kurang kompak, lebih kompak sini. Pintar, bagus. Ini afirmasi positif, perkataan baik. Kalau kita sungguh-sungguh yakin beneran jadi pintar. Tapi kalau kita ragu enggak. Karena Allah sesuai dengan perasaan kehambanya. Kalau kita berprasangka kita pintar, kita atur dalam diri kita pintar, beneran pintar. Itu kerja otak. Pintar. Yang sungguh-sungguh. Pintar. Soleh. Soleh letaknya di hati. Karena itu kebaikan. Pintar. Soleh.
berbuat baik. Orang pintar, orang soleh senantiasa berbuat baik. Itu sebagai syukur. Tangan digunakan untuk bersedekah, membantu teman, bukan digunakan untuk bukan. Kecuali dia atlet MMA, kecuali dia atlet tinju, itu bagian dari pekerjaan. Tapi ketika kita gunakan ini untuk tawuran, melukai orang, bahkan sampai kita gunakan untuk membuat orang meninggal dunia dengan tangan kita, maka sesungguhnya kita tidak mensyukuri nikmat tangan yang sehat. Fokus, pintar-pintar, soleh-soleh, bicara baik. Mulut Allah ciptakan, itu mulut dalam keadaan bisa berbicara, bisa makan, bisa minum. Tapi kalau kita gunakan mulut untuk mencaci maki orang, ngebully orang, ngeledekin orang, itu kita nggak bersyukur, belum bersyukur. Fokus, pintar-pintar, soleh-soleh, lihat yang baik. Mata kita bisa melihat, Allah kasih lihat, tapi kita gunakan untuk melihat yang bukan haknya, yang bukan baik-baik itu. Wow, 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 astagfirullahaladzim. Lihat yang sesi-sesi. Itu berarti kita nggak bersyukur Allah kasih mata sehat. Fokus, pintar-pintar, soleh-soleh, dengar yang baik. Orang soleh, orang pintar itu senantiasa jaga kuping kita dari kata-kata yang gak baik, dari pendengaran yang gak baik. Orang gibah tinggalin, bicarain orang lain tinggalin, jangan sampai dirusak. Nah, yang paling mudah adalah dengan bersyukur, mengucapkan alhamdulillah. Yuk kita bersyukur. Badan sehat, alhamdulillah. Yang bilang alhamdulillah semoga jadi tambah lebih sehat. Badan sehat, alhamdulillah. La in syakartum lazidannakum. Kita bersyukur, Allah tambahin tuh nikmatnya. Badan sehat, alhamdulillah. Otaknya cerdas, alhamdulillah. Hatinya soleh, alhamdulillah. Otak cerdas, badan sehat, tapi kalau nggak disertai hati yang soleh, hati yang baik, maka dia akan gunakan otaknya, sehatnya, kekuatannya untuk melukai orang lain, untuk ngebully orang lain. Ada anak kecil, aku mau sekolah dulu mau ikut pesantren kilat. ada preman, ada bocil, bang sampuk. Ketawa jahat. Alhamdulillah, aku sudah dikasih uang saku sama ibu. Bocil, sini. Saya? Iya. Saya? Saya? Iya, sini. Oh iya, kenapa Om? Mau kemana? Aku mau ikut pesantren kilat. Om mau ikut? Emangnya aku anak kecil? Nggak apa-apa Om, pesantren kilat kan bukan cuma buat anak kecil, anak gede kayak Om tuh biar tobat. Sembarangan. Bawa duit nggak? Bawa Berapa? 2 Oh, 2.000. 2 juta. Banyak banget. Maksudnya 20.000. Boleh lihat? Kenapa dilihat sama Om? Sama Om sama yang lain 20.000-nya gambarnya sama, bukan gambar monyet. Ya nggak apa-apa, lihat aja sini. Nanti diambil. Enggak. Nanti diambil. Enggak, sini. Nanti diambil. Enggak, sini coba lihat. Jangan nanti diambil. Sini. Sana. Diambil. Aku aduin mama lo. Mamaku seneng lo. Kayak gorila lo. Pergi sana. Itu badannya lebih gede, lebih sehat,
tapi otaknya cerdasnya digunakan untuk merugikan orang lain. Hatinya nggak peduli, bodo amat sama orang. Itu bahaya kalau dia memiliki jabatan-jabatan tinggi di pemerintahan, nggak peduli sama masyarakat sama rakyat. Begitulah badan sehat, otaknya cerdas, hatinya soleh, cuaca cerah, udara panas, keringetan. Kok ragu? Jangan ragu. Bahkan satu tetes keringat yang keluar dari tubuh kita, wajah kita, kalau kita ikhlas duduk nungguin di sini, Ya Allah, nggak apa-apa nih keringetan, nggak apa-apa. Aku mau belajar talabul ilmi, menuntut ilmu. itu nanti setiap tetes itu akan bersaksi di hadapan Allah. Allah, aku keringet. Waktu itu pernah netes di acara sanlat. Ini anaknya ikhlas, sabar walaupun panas keringetan. Dia tetap dengerin, nggak ngantuk, nggak tidur, nggak ngorok. Masukin dia ke surga. Masuk surga gara-gara keringet, mau nggak? Bisa. Ada orang juga yang masuk surga gara-gara lalat. Gara-gara lalat dia masuk surga. Benar, ini Nabi Muhammad yang cerita. Suatu ketika ada 3 orang masuk ke suatu daerah. Ada syaratnya. Ini daerah adalah tempatnya untuk orang-orang yang menyembah berhala. Sebentar, mau kemana kau? Aku mau numpang istirahat. Boleh, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Oh, kau harus memberikan persembahan dulu. Tapi saya nggak bawa, nggak punya uang. Apapun itu. Ya udah, ditangkaplah lalat, disembelih. Ini persembahannya lalat. Orang kedua juga lalat. Orang ketiga, saya tidak ikutan. Lalat doang. Kalau semut nggak apa-apa semut. Saya tidak tahu. Walaupun itu seekor lalat, tapi kalau itu dipersembahkan bukan karena Allah, maka itu syirik dan aku tak mau berbuat syirik kepada Allah. Dibunuh, dipotong-potong, dimutilasi, meninggal syahid, masuk surga gara-gara seekor lalat. Maka bersyukur, badan sehat, otaknya cerdas, hatinya soleh, cuaca panas, turun hujan, ada banjir, ada banjir, ada banjir, ada gempa bumi, ada gunung meletus, ada kiamat, ada orang meninggal. Waduh, parah banget. Kalian bisa bedain dong mana nikmat, mana musibah. Banjir musibah atau nikmat? Kalau musibah bilangnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang meninggal musibah, bencana itu musibah, jangan sampai salah. Kalau seandainya hujan, banjir, hujannya bersyukur itu rahmat, alhamdulillah. Tapi kalau banjir bukan karena hujannya, karena kita manusia tidak dapat mengelola tata kota dengan baik sehingga tidak ada serapan sampah di mana-mana. Kalau seandainya itu kita bersyukur karena ada banjir, jangan-jangan bisa jadi ditambahin tuh nikmat banjirnya. Wah, mau hujan. Suara apa itu? Salah, suara mulut. Ini aman ya speakernya ya? Wah, hujan. Alhamdulillah, Allahumma shayyiban nafi'an. Bersyukur ya Allah. Cuma hujan, hari panas sekarang hujan. Gak berhenti-berhenti. Hujan lagi ya Allah. Ya, udah banjir aja jalanan. Ya, masuk ke dalam rumah. Alhamdulillah banjir. Benar atau salah kalau kamu? Kita baik sama Allah. Ya, buat kamu
ngalir lama-lama segini udah selehan. Alhamdulillah. Salah. Tenggelam. Innalillah. Baru innalillahi. Jangan sampai salah ya. Yuk, badan sehat. Alhamdulillah. Otaknya cerdas. Alhamdulillah. Hatinya soleh. Alhamdulillah. Jangan lupa yang kedua kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk solawat. Siap? Kak Andri kasih hadiah nih yang solawatnya bagus, khusyuk. Siap ya? Oh, nggak bisa itu bukan Kak Andri, itu beda orang. Ini dompet beneran, itu dompet sulap. Siap ya? Sadatullah, salamullah ala bingung nyarinya nih. Depan nih kayaknya semangat nih. Yang mana nih yang mau dikasih hadiah? Pilih mana? Hadiah dari Kak Andri apa hadiah dari Nabi Muhammad? Pilihan cerdas bijaksana. Kalau hadiah dari Kak Andri nggak lama habis. Tapi kalau dari Nabi Muhammad selama lamanya. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa? Syafaat. Coba maju ke depan. Pintar ini. Tepuk tangan, ayo maju. Namanya siapa? Apa hadiah Nabi Muhammad buat umatnya? Kamu tahu ada syafaat? Syafaat itu apa? Tahu. Syafaat kamu sebut tapi nggak tahu apa ada syafaat? Coba tanya temennya, ex the audience, atau phone a friend boleh, silakan. Tanya, syafaat itu apa? Yuk, coba cari temenmu, cari jawabannya. Apa itu syafaat? Syafaat, syafaat itu artinya pertolongan. Nanti di akhirat ada pertolongan dari Allah, dari Al-Quran, dari Nabi Muhammad. Tenang saja, dapat hadiah kok. Nah, buat buka puasa. Buat buka puasa nggak? Puasa buat buka nanti ya. Ya, badan sehat, alhamdulillah. Otak cerdas, alhamdulillah. Hatinya soleh, alhamdulillah. Puasa lagi, alhamdulillah. Ya semangat dong. Taraweh lagi, alhamdulillah. Tadarusan lagi, alhamdulillah. Semangat. Mokel lagi, mokel lagi. Itu anak soleh. Astagfirullah. Kalau mokel itu adalah perbuatan yang haram. Nanti di akhirat ada tempat khusus buat orang-orang yang mokel. Nabi Muhammad pernah didatangi oleh dua malaikat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Aku adalah malaikat. Apakah ada wahyu? Tidak. Aku diperintahkan oleh Allah untuk mengajakmu. Kemana wahai malaikat? Ikutlah. Diajak Nabi Muhammad pergi ke suatu bukit yang tinggi dan terjal. Wahai Rasulullah, naiklah ke atas bukit ini. Ini
ini terjal sekali, Allah akan berikan kemudahan. Nabi Muhammad naik, belum nyampe, bukan di Roblox ini, beneran bukit. Ini anak-anak zaman sekarang ini. Sudah pernah ke puncak gunung? Sudah. Di mana? Di Roblox. Siapa yang pernah mendaki? Sudah. Anak-anak anak-anak yang alfa biasanya. Ketika belum sampai puncak gunung, Nabi Muhammad mendengar suara teriakan, tolong, sakit, jangan, ampun. Ternyata Nabi Muhammad melihat sebelah kirinya ada orang disiksa. Allah perlihatkan, ini bukan di neraka, tapi Allah perlihatkan kondisi yang terjadi nanti di neraka. Nabi Muhammad tanya, wahai malaikat, apa dosa yang dilakukan orang itu? Siksanya dia diikat, menggantung, kakinya di atas, palanya di bawah, mulutnya robek, keluar darah, dipukulin oleh malaikat. Tahu nggak dosanya apa? Dipukulin terus. Kita simulasi pakai tongkat beneran. Aku sudah siapkan hukuman bagi orang-orang yang suka mokel. Inilah dia, tongkat sakti memukul mokel. Kok ketawa sih? Ketawa serem. Tongkat beneran ini. Ini kalian aneh, orang lagi disiksa ditepuk tanganin. Beneran. Seneng banget. Bahagia banget lihat orang disiksa. Jadi aku gak akan moket. Udah terlambat kalau sudah ada di akhirat. Itu makanya ini buat anak-anak yang sudah balik, perintah berpuasa itu wajib hukumnya, dan hanya orang-orang tertentu saja yang boleh batal secara syariat. Apa itu? Pertama, ketika dia sedang bepergian, safar, dan perginya itu begitu membuat dia lelah, kalau dia tidak berbuka dia akan pingsan atau sakit, maka dia boleh berbuka, membatalkan sebelum waktunya, tapi dia punya kewajiban menggantinya di lain hari. Begitu juga orang yang sakit sedang dirawat, dengan sakitnya, dengan puasanya dia bertambah sakitnya, maka dia harus membatalkan dan menggantinya di bulan yang lain. Juga dengan wanita yang sedang menstruasi, maka dia juga menggantinya wajib di bulan yang lain. Kak Andri mau kasih tahu tips bagaimana caranya supaya kalian gak usah capek-capek puasa tapi gak dosa. Mau tahu caranya? Mau tahu caranya? Caranya jadi orang gila. Orang yang tidak diwajibkan sholat, tidak diwajibkan berpuasa adalah orang gila. Mau cita-cita jadi orang gila? Nggak dihisab tuh, kecuali ketika dia masih sadar dulu sebelum orang gila, sebelum jadi gila dia sudah balik, itu yang dihisab. Tapi kalau sudah jadi gila, sudah waras, beneran nggak waras, itu terhapus. Maksudnya tidak ada lagi hisab, tidak ada pencatatan. Nanti kan kasih tahu rahasianya. Kayaknya udah ada yang tahu deh rahasia. Jadi jangan sampai kita mokel. Kita ini masa, bukan kita, kalian ini adalah masa di mana bulan Ramadan adalah bulan yang mungkin adalah bulan terakhir buat kalian rasakan nanti. Kak Andri mau cerita, kalian tahu nggak bahwa nanti, oh iya, Andri juga sudah siapkan beberapa hadiah. Nanti ada pertanyaan, perhatikan baik-baik. Ada uang tunai juga hadiahnya. Jadi perhatikan baik-baik, nanti akan ada pertanyaan yang berkaitan dengan itu. Jadi Kak Andri akan menceritakan sebuah perjalanan manusia yang bukan dongeng, tapi kisah. Ini diambil dari kisah Nabi Muhammad SAW yang mengantar sahabat Ansor ke liang lahat, ke kuburan.
Para sahabat menandu sahabatnya yang meninggal dunia. Rasulullah memimpin menuju liang lahat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka Nabi Muhammad sudah sampai, lubangnya belum selesai digali, Nabi Muhammad duduk diam, tak bersuara. Para sahabat pun yang lain duduk diam memperhatikan Nabi Muhammad, tak bersuara sedikit pun. Diamnya bahkan seolah-olah seperti kalau ada burung di atas kepalanya membuat sarang, itu mereka tidak akan mengganggu burung itu karena diamnya saking diam. Suatu ketika Nabi Muhammad sering lihat ke atas, lalu ke bawah, lalu ke atas, dan Nabi Muhammad akhirnya berbicara dan menceritakan apa yang terjadi. Oh, ternyata Nabi Muhammad sedang ditunjukkan situasi di mana manusia melakukan sebuah perjalanan setelah selesai kehidupan. Ditunjuk, dikasih tahu, diceritain sama Nabi Muhammad kepada para sahabatnya. Dan dari hadis inilah Kak Andri susun menjadi sebuah cerita yang bisa kita ambil pelajaran dan hikmahnya. Karena kita semua akan melakukan perjalanan ini. Tinggal pilihannya adalah kalian mau melakukan perjalanan yang mana. Cuma ada dua cabangnya, kanan kiri. Setelah meninggal, Bismillahirrahmanirrahim. Suatu hari malaikat Israel siap-siap untuk melaksanakan tugas. Aku akan mencabut. Udah bangun, gak jadi. Kirain dia udah meninggal duluan, belum dicabut udah meninggal duluan. Bismillah. Hari ini aku akan mencabut satu nyawa anak manusia. Sudah siap? Mana yang udah siap? Udah siap? Sudah siap? Kenapa belum? Belum nikah. Masih lama. Suatu ketika malaikat Israel ini datang ke sebuah tempat. Aku lihat dulu tugasnya. Oh, di sini. Baiklah, kita lihat dulu di mana lokasinya. Oh, buka Google Maps. Oh, nggak perlu. Malaikat nggak perlu pakai Google Maps. Muncul di sebuah rumah, ada anak lagi tidur habis subuh. Wah, ini jadwalnya dia. Udah tertera di sini jadwal dia meninggal hari ini. Lagi tidur habis subuh, tidur sambil memegang Al-Quran. Oh, ternyata dia habis tadarussan. Oh, anak soleh. Aku cabutnya mudah, seperti menarik rambut dari tepung terigu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ketika mau dicabut, ini anak bangun. Kaget malaikat. Masih aku pegang, belum selesai satu juz bacanya. Aku kebelet pipis, mau pipis dulu ah. Taruh Al-Quran. Oh, ada orang, siap. Ada orang, tinggi gede, nggak serem sih. Om hantu. Bukan. Terus siapa? Setan. Bukan. Oh iya ya kan, hantu setan bulan Ramadan diikat ya. Terus kamu siapa? Aku malaikat. Oh, malaikat. Malaikat Jibril. Aku Nabi dong. Malaikat apa? Aku malaikat Israel. Oh, malaikat Israel. Bilang dong, aku mau pipis dulu ya. Malaikat apa tadi? Israel. Yang ini, yang nyambut nyawa. Sekarang lagi tugas nggak? Iya.
penugasan di sini. Yang dicabut aku. Iya. Aku. Hmm. Aku. Beneran aku. Innalillahi wa inna Belum. Kenapa sekarang? Aku masih kecil, belum kawin. Udah waktunya, nggak bisa ditunda. Ada riwayat hadis yang mengatakan bahwa orang-orang yang mau dicabut nyawanya itu bisa melihat malaikat. Ini hanya dibuat cerita diperbesar supaya kita menikmatinya nggak terlalu sedih. Karena sudah waktunya, aku cabut ya. Nanti ayah ibuku bagaimana, sedih? Oh, tentu tidak, dia akan sangat gembira. Dia sedih lah. Tapi nanti gimana? Tenang saja, di sini tercatat kamu anak yang soleh, menjaga sholatnya, Qurannya juga kamu jaga. Kamu akan bisa membawa keluargamu ke surga. Wah, ya udah ngomong dong dari tadi. Nenek cabut. Nggak tahu, kasih. Emang orang-orang yang nanti meninggal itu sakaratul maut tuh yang dilihatkan itu adalah apa yang telah dilakukan semasa hidup. Kalau perbuatan buruk, sekelebat, sepersekian detik. Kalau perbuatan baik, dia akan tersenyum. Mukanya dilihatnya kayak tenang gitu. Tapi kalau orang ada yang gitu. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Cabut jawabnya. Bangun. Udah selesai. Udah. Oh, mana sakitnya mana? Oh, sakitnya sudah dikurangin. Hah? Oh, dikurangin? Dulu Nabi Muhammad waktu sakaratul maut berdoa, ya Allah, sakit sakaratul maut, ya Allah, kurangilah sakit ini kepada umatku, hilangkanlah. Sakit memang, tapi nggak sesakit orang yang ketika dia amal solehnya sedikit atau dia lalai rusak agamanya, ketika dicabut nyawanya sakit. Ada yang dari bawah sini jempolnya tarik sampai bergetar, matanya melotot, bahkan mohon maaf sampai segala macam yang ada di dalam perut keluar, sampai melet-melet. Tapi kalau orang soleh, Udah selesai. Oh, ini mayat aku. Ya Allah, ganteng juga mayatnya. Terus kemana? tunggu, nanti akan ada malaikat. Malaikat apa? Malaikat rahmat. Datang dua malaikat. Assalamualaikum, malaikat Israel. Waalaikumsalam. Mana ruhnya? Ini. Oh, sebentar, aku bungkus dulu. Ruh orang soleh dibungkus dari kain yang diambil dari surga, diberikan wangian dari surga, dibawa naik ke atas. Ini ada hadis ceritanya begitu. Nembus langit pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ketujuh. Bahkan setiap malaikat yang mencium harumnya bertanya, "Hai malaikat rahmah, itu apa yang kau bawa? Ruh siapa?" "Aku membawa ruh orang yang soleh." "Harum sekali, lanjutkan." Kalau Allah perintahkan, kembalikan ke dunia, nanti dia akan mendapatkan apa? Ujian pertamanya, yaitu di alam kubur, yang namanya alam barzakh. Bagaimana dengan orang-orang yang rusak agamanya, malas ibadahnya? Ketika ditanya, dibungkus kainnya dari neraka, bau, dia bawa. Malaikat bertanya, "Bau banget ini, apa yang kau bawa? Ruh siapa?" "Ini ruh fulan yang ingkar pada Allah." "Oh, jauh-jauh." Allah timpakan lagi ke dunia. Beberapa riwayat ada yang mengatakan bahwa ada ruhnya itu ikut bersama dengan mayatnya. Ketika digotong, ikut berada di situ sampai dikuburin. Tiba-tiba dia mendengar suara langkah kaki. Lama-lama menjauh.
langkah kaki ibunya, ayahnya, teman-temannya, saudaranya meninggalkan dia sendirian di dalam. Dia dengar suaranya, tapi nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa teriak. Beberapa lama kemudian datang dua malaikat yang menggetarkan alam kubur. Langkah kakinya menggetarkan alam kubur. Kalau orang soleh disambut dengan hangat dan penuh kelembutan. Assalamualaikum wahai hamba Allah yang soleh, atas izin Allah bangkitlah. Dia terduduk. Aku akan memberikan pertanyaan kepada kamu. Jawablah. Baik. Marrabbuka. Siapa Tuhanmu? Kalau orang soleh mudah sekali menjawab. Allah Tuhanku. Man nabiyuka? Siapa nabimu? Muhammad nabiku. Ma kitabuka? Apa kitabmu? Al-Quran kitabku. Ini umatnya Nabi Muhammad. Kalau umatnya yang lain kitabnya beda-beda. Kitab Taurat oleh Nabi siapa? Nabi siapa? Taurat kok Nabi Isa. Nabi Isa mah kitab Injil. Musa. Beda umatnya Nabi Musa. Jawabnya bukan kitab Al-Quran karena belum ada waktu zaman itu. Madinuka, apa agamamu? Islam. Benar sekali jawaban. Dikasih hadiah, ditunjukin. Itu di mana? Indah sekali tempatnya. Itu adalah tempatmu nanti, tempat tinggalmu selama-lamanya. Itu surga, ditunjukin surga di alam kubur, bayangin. Itu surga. Iya. Ya Allah, kapan aku bisa ke surga? Malaikat, kapan bisa ke surga? Sabar, nanti. Kapan? Setelah hari kiamat. Di atas masih ada bumi yang berjalan. Oh, jadi belum kiamat? Iya. Kapan kiamatnya? Hanya Allah yang tahu. Ya Allah, ingin buru-buru masuk surga. Ya Allah, aku ingin cepat-cepat masuk surga. Ya Allah, percepatlah hari kiamat. Ya Allah, kalau bisa kiamatnya sekarang aja. Ya Allah. Ini doa orang soleh. Beda dengan doa orang-orang yang malaikat datang dengan sangat kasar. Wahai hamba Allah, bangunlah. Aku berikan pertanyaan kepadamu. Jawablah. Marrabbuka. Jawab. Marrabbuka. Marrabbuka. Siapa? Marrabbuka. Allah, Pak. Jawab malaikatnya. Allah, Pak. Allah. Dikira malaikat burung apa? Enak banget tidurnya. Kaget dia dikira, aku di alam kubur beneran. Tiba-tiba langsung ditanya Marrabbuka. Itu bisa jawab. Ini nanti akan ada orang-orang yang tidak bisa menjawab. Marrabbuka. Jawab. Mulutnya terkunci. Diam. Dia mau menyebut Allah nggak bisa. Gak bisa jawab dia. Gak bisa. Mulutnya walaupun di hati mau jawab Allah, tapi tertutup mulutnya, gak bisa bergerak. Allah, tapi karena Allah tahan itu mulutnya nggak bisa bergerak, malah yang keluar yang lain. Jawab, siapa Tuhanmu? Handphone. Itu handphone. Oh ternyata waktu di dunia dia asik di handphonenya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, salat nak. Ya mak, tunggu sabar.
waktu sholatnya dia masih asik dengan handphonenya, sampai lewat waktu sholatnya dia masih asik scroll TikToknya. Maka yang dia pilih waktu di dunia utamanya adalah handphone daripada Allah. Itulah yang terjadi kalau misalkan kita di dunia mengalahkan Allah, sholatnya yang utama. Ditanya lah, salah jawaban, dipukul dipalu sehari-hari, barulah ia sadar sendiri. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Nabi juga jawab. Nabinya dia nggak bisa jawab juga, malah jawab yang lain. Yang dijawab siapa? Idolanya waktu di dunia. Kalau perempuan K-popers ngefans banget, Nabiku jungkok lagi, Lemiko nggak kenal saya. sebut aja nggak kenal saya siapa itu. Salah jawabannya, karena dia lebih kenal sama K-popers ini, K-pop ini, artis Korea ini daripada nabinya. Coba kalian lebih kenal, sejauh apa kalian kenal Nabi Muhammad? Siap ya? Siapa yang bisa menyebutkan? Sila atau anggota keluarganya Nabi Muhammad? Siapa? Ayo. Lagunya gimana? Nah, Abdullah nama ayahnya, ibundanya, Linukri kakeknya, Abdul Muthalib pamannya, istri setia, tercinta. Pertanyaannya, ada yang tahu Nabi Muhammad selain ibu kandungnya, bahkan Nabi Muhammad pernah mengatakan bahwa dia adalah ibuku setelah ibuku. Ibuku setelah ibuku. Ibuku setelah ibuku berarti ada ibu susunya. Ada yang tahu siapa? Siapa? Siti Halimah, betul. Siti maju ke depan, dapat hadiah. Pilih mana? Ini atau yang ada di sini? Pilih itu atau yang ada di sini? Wah, tiket Blackpink. Tahu kapan konser ini aja? Enggak jadi. Mau ambil sendiri atau diambil? Bener nih, berapapun harus. Ini udah jelas nih, buat 2 soal katanya. Pilih yang ada di dalam atau yang ada di luar? Oke, belum tahu, biar siapa tahu dapat yang merah. Tepuk tangan. Makanya dengerin, fokus, lanjut. Di alam kubur itu orang yang tidak bisa menjawab akan terus ditanya oleh malaikat. Jawab, tidak bisa. Jawab, tidak bisa jawab. Terus-terusan sambil ditontonin sebuah film, yaitu neraka. Oh, itu di mana? Itu adalah tempatmu, nanti akan disiksa selama-lamanya.
masuk ke nerakanya nanti kalau sudah kiamat. Kapan kiamatnya? Hanya Allah yang tahu. Ya Allah, jauhkanlah hari kiamat ya Allah. Jangan sampai terjadi hari kiamat ya Allah. Aku tidak mau berakhir di tempat itu ya Allah. Tapi tenang saja. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu kata Nabi Muhammad. Siapa yang berkata la ilaha illallah masuk surga selama dia enggak syirik. Syirik itu sekarang bukan menyembah berhala. Syirik itu untuk orang-orang muslim itu ada contohnya, percaya kepada ramalan-ramalan bintang, itu bagian dari syirik. Apalagi percaya kepada dukun yang bisa menggandakan uang, percaya lagi, apalagi banyak. Kalau dukun beranak mah enggak, itu cuma sebutan aja. Jadi lebih memilih disiksa di dunia, di alam barzakh, hingga nanti suatu hari datang yang namanya kiamat. Sebentar lagi kiamat. Ini udah perang dunia ketiga kan? Iya, perang dunia ketiga nanti ada satu event. Nabi Muhammad mengatakan bahwa ada dukhon. Dukhon itu adalah asap tebal yang menutupi hampir seluruh bumi sehingga gelap berhari-hari. Gelap berhari-hari, nggak tahu mana malam mana pagi. Sampai suatu ketika dukhonnya lenyap, tiba-tiba berubah kutub bumi. Yang tadinya matahari terbit dari timur, tenggelam ke barat. Ketika dukhon pergi, malam pagi menyingsing, orang-orang pada bingung. Loh, barat yang mana? Kok matahari terbit dari barat? Bukannya itu timur? Dicek kompasnya, benar. Dan di saat itu sudah tak ada lagi waktu untuk bertobat. Itu hari kiamat. Dan semakin dekat, gak mungkin semakin jauh. Cuma kapan? Apakah nanti ketika kalian sudah punya anak cucu atau anak cicit atau cicitnya cicit? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas semua ini kita mendekati menuju ke sana. Tidak mungkin semakin jauh, pastinya semakin dekat. Wallahu a'lam bishawab. Nanti ketika malaikat Israfil bertugas, Bismillahirrahmanirrahim. Ini simulasi ya. Ini sangkakala kutiukan hancur seluruh alam semesta. Saya dengar suara begini aja langsung, apalagi sangkakala beneran, itu bumi bergetar, gedung-gedung hancur, gunung berapi meletus, tsunami, karena semua terjadi di alam semesta. Meteor berjatuhan, nggak ada sesuatu, hancur. Malaikat sangkakala meniupkan yang keduanya, bumi musnah, matahari musnah, alam semesta nggak ada lagi. Allah ciptakan, bahkan malaikat-malaikat Allah matikan semuanya, seluruhnya. Yang tersisa hanya satu yang maha hidup. Siapa dia? Allah. Saatnya jam ke-8 dimulai. Masih lama Ustaz ya? 15 menit lagi. Siap. It's time to begin the 8th lesson. Ketika sudah ada padang mahsyar, nggak ada pilihan lain kecuali mengharapkan pertolongan dari Allah, dari Al-Quran yang sering kita baca, yang kita hafal, dari syafaatnya Nabi Muhammad yang kita rindui dan kita cintai untuk bisa bersama dengan Nabi Muhammad di surga. Nabi Muhammad dibangkitkan pertama kali.
Yang ditanya bukan keluarganya, bukan anak cucunya, tapi yang ditanya, wahai Jibril, bagaimana umatku? Apakah ini sudah waktunya? Ya Rasulullah, marilah, saatnya kau memberikan syafaat kepada umatmu. Diantarkan, itu nanti umat-umat para nabi akan berbaris di belakang para nabinya. Malaikat, aku umatnya Nabi Muhammad. Beneran? Iya. Yakin? Iya. Salatmu bagaimana? Alhamdulillah sholatku aku jaga terus. Benar. Puasamu? Alhamdulillah puasanya aku nggak mokel. Iya, benar sekali. Sana, ikut bersama para nabi di sana. Itu umatnya Nabi Muhammad, wajahnya cerah-cerah, silau, bercahaya, wajahnya glowing. Wow, silau men. Wajahnya, jadi teman-teman yang merasa di dunia itu nggak glowing, nggak kinclong mukanya, jangan takut. Nanti umatnya Nabi Muhammad, para nabi, orang-orang soleh itu glowing semuanya, memancarkan cahaya secerah mentari pagi. Aku juga umatnya Nabi Muhammad. Yakin? Benar. Mana buktinya? Aku sholat. Oke, lihat ini. Ditunjukin CCTV-nya waktu di dunia. Allah lebih canggih CCTV-nya. Lihat. Disuruh sholat malah ngumpet di kamar mandi, lari-lari kecemplung kali. Kau tahu? Ya iyalah. Lihat ini, disuruh puasa malah diam-diam boker. Ada buktinya. Masa umatnya Nabi Muhammad begitu, sama orang tua kasar, sama teman suka membuli. Lihat ini, nggak bisa diterima. Pergi kau. Mampir dulu. Pergi kemana? Sana, ambil kitab kehidupan, kitab amal. Kalau kau ambil pakai tangan kanan, kau masuk surga. Tapi kalau kau ambil pakai tangan kiri, kau masuk neraka. Berarti ada kesempatan yang akan masuk surga. Yeay! Ketika datang antri lama sampai puluhan tahun, nggak makan, nggak minum, berdiri, dan dia kuat. Allah berikan kekuatan hingga sampai saatnya, malaikat, aku mau ambil kitab catatan amalku. Baiklah. Melayang-layang di atas kepalanya. Aku ambil pakai tangan kanan. Ketika dia mau ambil pakai tangan kanan, dia nggak bisa bergerakkan tangan kanannya. Tangan kiri yang malah. Kok aku ambil pakai tangan kiri? Dilihat. Catatan yang pertama diperiksa oleh Allah adalah sholatnya jelek, nilainya berantakan. Yang lainnya nggak diperiksa amal. Malaikat, aku gimana? Ambillah. Bismillah. Alhamdulillah pakai tangan kanan. Wah, sholatnya alhamdulillah terjaga. Puasanya juga, sedekahnya sama orang tua bagus juga, alhamdulillah. Terus lanjut kemana? Pergilah ke sana. Di sana kamu akan melewati sebuah jembatan. As-sirat. Kita mengenalnya siratal mustaqim. Kenapa? Lurus. As-sirat, jembatan yang dari 1000 orang satu hanya selamat. Aku juga kemana? Naiklah ke sana. Kalau engkau selamat, kau masuk surga. Tapi kalau kau jatuh, kau akan dibersihkan di neraka sebelum engkau kembali ke surga. Berapa lama? Tergantung dosa. Ya udah, semoga aku selamat. Akhirnya sampai perjalanan jauh puluhan tahun, lihat serem banget. Di bawah surga yang tak berujung, jatuhnya aja 40 tahun ke bawah. Jatuhnya dari jembatan ke bawah itu 40 tahun. Jadi kalau jatuh, udah 5 tahun belum nyampe-nyampe. 10 sampai akhirnya udah di situ disiksa, dibersihin dulu dosanya. Tak sampai kapan ada orang-orang yang belakangan masuk surganya, belakangan. Pernah dengar cerita itu? Nama yang dipanggil adalah nama yang udah Allah sampaikan, Rasulullah sampaikan. Akan ada satu nama yang disebut terakhir, yang dia setelah dicuci di neraka, dia masuk. Dan ketika disebutkan nama itu, penduduk neraka yang lain mendengar suara itu, mendengar nama itu disebutkan, maka putus harapannya, dia nggak akan bisa selama-lamanya ke surga. Jadi ada yang duluan, ada yang belakangan, ada yang tanpa hisab. Kalau udah
melewati jembatan itu tidak jatuh ke surga, tidak jatuh ke neraka, maka dia aman. Ya Allah, mudah-mudahan aku bisa sampai ke surga ya Allah. Lewatin jembatan itu beda-beda kecepatannya. Ada yang kecepatannya seperti dia terbang seekor burung. Ada yang seperti kuda. Kecepatannya beda-beda. Ada yang lambat. Aku mau masuk surga. Kasih paham bos. Sampai akhirnya itu lama 80 tahunan sampai bang. Aku sampai akhirnya bertahun-tahun. Ini di mana? Ini di depan pintu surga. Belum masuk. Belum. Kenapa? Yang lain calon penghuni surganya masih lewat jembatan belum sampai. Wah ya Allah, pintunya banyak banget. Wah, ada pintu sholat. Babus sholat, Wah, ada pintu sedekah. babus sedekah. Wah, ada pintu royan. Pintu arroyan itu pintu untuk apa? Itu untuk orang-orang yang hebat jago puasanya. Wah, aku mau masuk pintu arroyan. Itu pintu apa? Oh, itu pintu tengah. Pintu tengah? Pintu tengah surga? Iya, Itu untuk siapa? anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya Allah, semoga aku juga bisa masuk pintu itu. Dan banyak pintu-pintu lainnya. Ada pintu jihad, ada pintu macam-macam. Ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 8, tergantung riwayat. Sudah kumpul semua tuh ahli surga. Pintu surga dibuka. Sabar sulat, nanti ada sulat belakangan yang nggak lihat nanti sulatnya. Alhamdulillah, aku masuk surga. Melihat suasananya, ada air mengalir, susu, ada madu mengalir di bawah-bawahnya, permata, buah-buahan dekat, muter-muter menikmati surga. Tapi dia nyari orang, nggak ketemu-ketemu. Kamu nyari siapa? Aku nyari orang tuaku. Orang tuamu siapa namanya? Ini namanya Fulana. Oh iya. Oh mohon maaf, orang tuamu masih tertahan Tertahan di mana? di neraka. Ya, tapi ini udah ditutup bagaimana? Masih lama nggak? Sebentar, nggak tahu Allah yang nentuin. Aku nggak mau. Aku mau keluar. Aku mau menyelamatkan ayah ibuku. Aku mau masukin ayah ibuku ke surga. Ya Allah. Ini doa orang yang soleh, anak yang soleh di surga ini. Ya Allah, setiap hari aku berdoa supaya ayah ibuku masuk surga. Aku nggak rela ayah ibuku masuk neraka. Ya Allah, tempatkan dia di surga bersamaku ya Allah. Dan akhirnya doanya dikabul saat itu juga. Kan itu layang. Akhirnya masuk surga. Ya, Kak Andri kasih hadiah. Lomba duduk rapi. Putra dulu atau putri dulu? Putra tadi sudah ya. Tadi putri, sekarang putra dulu. Siap ya. Putra, pertanyaan pertama, siap ya. Sebutkan 2 alam yang akan ditempuh manusia setelah kehidupan. Ya. Apa? Alam barzah, alam kubur itu sama. Ya. Alam barzah dan alam akhirat disebutnya apa? Padang masa. Boleh maju ke depan. Hadiahnya ini. Mau ambil sendiri atau kami ambilin? Ambil sendiri. Ambil sendiri boleh, tapi merem. Ya ambilin aja. Oke, ambilan aja katanya. Nggak apa-apa, ambilin aja ya. Oke. Berarti kalau diambil berserah Andri dong ya. Ikhlas ya. Iya. Nggak boleh menyesal ya. Iya. Namanya siapa? Imam. Baik. Imam.
Nanti biar adil, ambilnya tepuk tangan dong. Dapatnya berapa emang? Serius? Coba lihat. Coba lihat sini. Ini 50.000. 50.000. Kita rubah ya. Sini ada 50.000 di tangan. Baik. Mau berapa tadi? 50.000. Oke, 1000. Salah, 50.000-nya ada di sini. Tenang aja, ini buat yang lain. Ada berapa? 5. Sesuai doanya 50.000. Ya, pertanyaan satu lagi yang buat Putri, oke? Pertanyaan selanjutnya. Andri tadi waktu memerankan malaikat Israel mencabut nyawa, itu ada satu surat, penggalan surat yang dibaca, yaitu ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu surat apa? Hah? Siapa? Yang tadi jawab, mana angkat tangan? Ya, coba sini maju ke depan, kita buktikan. Katanya surat apa? Tunggu dulu, ini ada 2 nih. Yuk maju ke depan. Al-Alaq beneran, kita buktikan. Ayo sini maju kedua-duanya. Satu kanan, satu kiri. Ah, mesti dicuci. Ini ajukan sebelah kanan. Namanya siapa? Kalian lu. Nah, ini Izam. Oke. Surat apa tadi? Al-Alaq atau Al-A'la? Al-A'la. Tunggu dulu. Tahu dari mana? Ingat, berarti hafal. Enggak. Hafal. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin Itu tadi kan dibaca komik satu lagi badan. Cek. Nah, ya. Ayo buktikan dulu. Kok tahu jawabannya? Benar atau salah dibuktikan. Ya. Kalau Al-Alaq kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu Al-Alaq. Kalau Al-Falaq qul huwallahu ahad. Yang mana? Dua-duanya yang mana? Al-Alaq, Al-Falaq atau Al-A'la? Hah? Tahu dari mana? Coba dari awal. Coba minta verifikasi sama ustadznya. Coba boleh datangi. Iya boleh, silakan.
Boleh, silakan samperin. Nanyanya depannya bagaimana bunyi suratnya? Oh, nggak baca depannya doang, nggak nanya awan. Coba verifikasi dulu. Oh iya, kamu jawabannya udah al-falak sama al-alaq, nah, kasih hadiah walaupun jawabannya nggak benar. Beneran nih nggak mau? Maunya dulu jawabannya. Lagi coba verifikasi. Kenapa dibuang? Lah nanti buat buka puasa. Ya udah nggak boleh. Coba kita verifikasi bener nggak jawabannya al-a'la. Ini namanya belajar takdir. Atau ada yang punya jawaban lain? Ya. Apa? Jawab di situ dulu. Al-Fajr boleh maju ke depan. Sini. Nggak ada yang jawaban lain. Kau tahu Al-Fajr? Kenapa Al-Fajr? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wal layalin wasyaf'i wal qamar wal layli idza yas'al fi dzalika qasamul lizi alam tara kaifa fa'ala rabbuka irama zatil imad allati lam yukhlaq fil bilad fa aqtaru fiha al-qasam fasabba alaihim rabbuka sawta azab inna rabbaka labil mirsad fa amma al-insanu idza mabtala kalla balla tukrimunal yatim. Ya kan ya? Iya, dia berangkat salat yang lain. Tapi jawabannya, Ustaz, yang mana al-ala atau al-fajr, Ustaz? Fajar. Al-fajr. Tetap kan dikasih hadiah sini. Maju sini, jangan sampai bersedih hati. Beri tepuk tangan. Gak apa-apa. Gak apa-apa buat hadiah murah. Oke, terakhir ya. Sulap ya, oke, sulap. Sudah disiapkan. Kalian tahu ini ada tisu. Kalian tahu sulap? Dulu pernah ada pesulap namanya Uya-Kuya menggunakan tisu untuk menghipnotis orang. Iya, tahu? Nah, Uya-Kuya itu tisu dibakar, anginnya kencang sekali. Tapi dia membakarnya biasa, tanpa pikiran. Sekarang Kak Andri akan bakar dengan pikiran. Bantu kalian pikiran. Bilang bakar. Belum. Yang sungguh-sungguh. Siap. Belum. Ini ada angin. Ada angin. Ada angin. Ada angin. Sabar. Satu. Tunggu ada angin. Ada angin. Ada angin. Sabar. 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 Anginnya kecil sekali. Fokus. Hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dan ada lagi. Tisu. Dia lebih adem. Kita kipas. Ya. Mau kalian kasih tahu rahasianya? Hadiah boleh depan. Mau di spill yang mana rahasia sulapnya? Api yang mana? Dompet. Tongkat. Duit yang mana? Oke, yang pilih rahasia tongkat. Enggak, udah pada tahu. Yang pilih rahasia duit. Yang pilih rahasia api udah tahu. Terus apa lagi ya tadi ya? Udah itu aja, duit ya. Oke.
Gampang sekali. Mana contohnya tadi? Jadi di dompet ini bisa berbagai macam trik. Salah satunya Kak Andri ambil satu, terus bisa melipat gandakan. Itu bukan dukun ya, itu trik sulap. Jadi caranya, jadi Kak Andri sudah siapkan lipatan-lipatan uang jumlah yang Kak Andri inginkan. Lalu Kak Andri ambil secara diam-diam dari dompet, selipan dompet ini, lalu disimpan di telapak tangan. Namanya teknik palming. Nggak digenggam, tapi begitu. Jadi ketika ini masuk, ini kelihatannya nggak megang apa-apa, padahal di dalamnya ada bukan uang. Lalu diambil. Jadi ada yang berasumsi, oh ada duit di tangannya 50.000, berarti salah lihat. Bukan 50 ribuan, tetap 10 ribuan. Nanti ambil, nanti gabungin sama tumpukan uang tadi, lalu kalian lihatnya seolah-olah satu, karena warnanya sama, jumlahnya sama, cuma dia lebih banyak. Kalau dari jauh nggak kelihatan kalau itu lebih banyak, kelihatannya satu tapi nggak berakhir seperti ini dan jadi banyak, seolah-olah bermultiple tambah bagus. Allah di lain kesempatan nanti ajaran lagi teknik sulap yang lebih mudah bisa dipelajari semuanya. Nanti nggak bawa hari ini ada beberapa yang tertinggal. Insyaallah sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Semoga kita semua nanti berjumpa di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami sampaikan berterima